Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan pada malam ini seperti biasanya kita kembali melanjutkan dari mempelajari pelajaran kaidah dasar bahasa Arab secara online. Alhamdulillah, kita telah banyak menyelesaikan dari pelajaran-pelajaran, di mana pertemuan kemarin kita telah menyelesaikan tentang apa? Ismul ladzi la yansarif. Ya. Kita telah menyelesaikan al-ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak ditanwin. Kemudian ya, di situ ada ini ya. Ada tertulis pada halaman 16 itu syurutu al-mamnu' minas saraf. Syarat dari mamnu' minas saraf. Ada dua syarat di situ ya. Tapi syarat ini kita akan baca pada akhir pelajaran. Pada bab majrurat, pada bab isim-isim yang majrur. Adapun sekarang saya tidak akan bahas. Kita sebelum masuk pada bab fi'il, kita murojaah dulu ya. Rincian ismul ladzi la yansarif. Bagian yang pertama, ismul ladzi la yansarif, apa namanya? Penyebabnya sighah muntahal jumu'. Di atas wazan mafa'ila. Contohnya masajida. Yang kedua alif ta'nits al-maqsurah. Contohnya hubla, sugra. Yang ketiga alif ta'nits al-mamdudah. Contohnya safra'u, baydha'u. Bagian yang kedua sifat. Sifat bersama, yang pertama bersama dengan apa? Al-adl. Iya. Dia di atas wazan fu'al dan maf'al. Fa'la ya. Fa'la. Contohnya thulath, mathna. Ya. Yang kedua, sifat bersama dengan wazan fi'il. Di atas wazan af'ala. Contohnya ahsana. Yang ketiga, sifat bersama dengan ziyadah al-alif wan nun. Sudah, contohnya sakran, ghadban, ya. Berikutnya nama. Nama ini bersama dengan 6 hal. Yang pertama al-alam. Nama bersama dengan adl, pemalingan. Contohnya Umar, Zufar. Berikutnya nama bersama dengan wazan fi'il. Contohnya Ahmad, Yazid, Ahsan. Yang ketiga nama bersama dengan ziyadah al-alif wan nun. Berikutnya nama bersama dengan ta'nits. Contohnya Aisyah. Yang kelima al-alam mal ujmah. Nama bersama dengan nama selain Arab. Ya. Ibrahim, Ismail, Yusuf. Yang keenam al-alam ma'a tarkib masji. Nama yang tersusun dari 2 kata sehingga menjadi 1. Berikutnya ada syurutu al-mamnu' minas saraf. Ini saya akhirkan ya. Nanti pada majrurat, isim-isim yang majrur, nanti insyaallah saya akan jelaskan. At-tamrin, latihan. Antum ini latihan. Udkuril illah, sebutkan penyebab. Allati tamna'u minas sarfi fima ya'ti. Sebutkan illah
yang menyebabkan ia dilarang ditanwin pada kata-kata berikut ini. Kita baca sama-sama ya. Baca sama saja. Pertama, sufla. Sufla. Bukan. Apa penyebabnya apa? Alif tanis maksurah. Ahsantum. Ahsantum. Alif tanis maksurah. Hamra'u. Hamra'u. Alif tanis mamdudah. Asya'u. Alif tanis mamdudah. Sama juga alif tanis mamdudah. Mawani'u. Mafa'ilu. Sighah muntahal jumu'. Nasu. Jelek artinya. Sifat. Jelek itu kan sifat. Sifat bersama dengan wazan fi'il. Nah, begitu dia caranya, ya. Nu'man nama. Nama bersama dengan, lihat akhir katanya ada tambahan apa? Alif wan nun. Nah, itu ya. Nama dengan tambahan alif dan nun. Berikutnya, afdalu. Apa itu afdalu? Sifat utama. Apa? Afdalu. Sifat bersama dengan wazan fi'il. Nah, wazan fi'il ya. Berikutnya syu'batu, nama Syu'bah. Tuh, lihat tuh. Tanis. Ya. Alam ma'al ta'nis. Ahsantum. Ishaqu. Ishaq nama. Ishaqu. Ishaq nama. Al-alam. Ujmah. Ya. Ahsantum ya. Jadi begitu caranya ya. Sudah, lihat dia bentuknya apa. Kaslanu, sifat. Malas. Bukan, lihat akhirnya. Ya, sifat bersama dengan ziyadah alif wan nun. Ma'di kariba. Ini alam ma'atarkib masji ya. Ma'di dengan khumasa. Khumas 55. Sifat bersama dengan adl. Israfilu. Nama Israfil. Al-alam ma'al ujmah. Maqaidu. Mafa'ilu. Sighah muntahal jumu'. Jadi gitu kita. Jadi kapan kita lihat suatu kata dia tidak ditanwin, jadi muncul dalam pertanyaan kita, dia ini masuk di mana dia? Apa penyebabnya? Ya. Penyebabnya itu ada yang satu saja, ya. Seperti sighah muntahal jumu', alif ta'nits maksurah dan alif ta'nits mamdudah. Ada yang dua dalam satu kata itu penyebabnya. Ya, yaitu sifat bersama dengan 3 hal, nama bersama dengan 6 hal. Itu penyebab dia tidak ditanwin. Nah, begitu cara menganalisanya. Sekarang, adapun itu syaratnya, insya Allah nanti saya akhirkan pada akhir pembahasan. Sekarang fil af'al, tentang fi'il. Pada halaman 17 dari kitab Muyassar fi ilmin nahwi. Jilid 1. Fi'il. Ada yang ingat apa arti fi'il? Definisi fi'il apa? Ya, itu ringkasnya, kata kerja ya. Kalau anunya secara ahli nahwunya kata yang menunjukkan atas suatu makna dan tidak berkaitan dengan waktu, ya. Ya, dengan waktu, dengan zaman. Ya. Itu adalah ya, fi'il. Fi'il ada 3. Al-fi'lul madhi. Yang pertama fi'il madhi. Yang kedua al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari'. Yang ketiga fi'lul amr, fi'il amr. Yang pertama al-fi'lul madhi, fi'il madhi. Ini definisinya. Huwa fi'lun. Fi'il madhi adalah fi'lun, sebuah pekerjaan.
dalla ala hadath, menunjukkan suatu kejadian. Fi zamanil madi, pada waktu atau zaman yang telah berlalu. Itu adalah fi'il madi. Ya. Sebuah perbuatan yang menunjukkan atas suatu kejadian pada waktu yang telah lalu, yang telah lampau. Nah, jadi perbuatannya itu telah terjadi. Oleh karena itu, dia diartikan telah. Maknanya telah. Ya. Contohnya, kataba. Kataba artinya telah menulis. Dia harus diartikan seperti itu. Ya. Ya. Di dalam pengertian, menerjemahkan, ya, maknanya telah. Ya. Ya, telah menulis. Telah menulis. Berikutnya, fataha. Nah, ini telah membuka. Buka. Berikutnya, qara'a. Telah membaca. Berikutnya, jalasa. Telah duduk. Berikutnya, terakhir, syariba. Telah minum. Jadi orang Arab mereka memperhatikan dari sisi penggunaan kata itu. Kalau orang belum minum tidak disebut syariba, ya. Tapi kalau orang sudah minum disebut syariba. Paham? Itu maknanya, ya. Sekarang sudah paham. Jadi artinya telah. Dan fi'il madhi itu yang akan kita pelajari itu, fi'il madhi itu banyak rinciannya. Yang akan kita pelajari fi'il madhi itu dia hanya terdiri dari 3 huruf. 3, ya. Ini 3. Dan seluruhnya ini adalah huruf asli. Huruf asli. 3 huruf dia. Bisa dimengerti? Iya. Berikutnya, al-fi'lul madhi. Fi'il madhi terbagi menjadi 2. Ini dibahas, kenapa? Karena sangat penting sekali. Nanti dia akan berkaitan dengan pembahasan pada isim-isim yang marfu. Pada isim-isim yang marfu, yang harokatnya itu dhammah atau pengganti dari dhammah. Jadi fi'il madhi terbagi menjadi 2. Yang pertama, al-fi'lul madhi, fi'il madhi. Jadi 2. Fi'il madhi apa yang pertama? Maklum. Yang kedua, majhul. Maklum artinya pelakunya diketahui. Ya. Kalau majhul, ya, majhul pelakunya tidak diketahui.
Lihat ya. Sekarang maklum itunya maklum diketahui. Maklum, nah, kan bahasa Indonesia kan? Sebagaimana yang telah dimaklumi, sebagaimana yang telah diketahui. Majhul, nah, itu tidak diketahui, majhul. Ya. Nah, sekarang maklum. Maklum seperti apa bentuknya? Perhatikan contohnya dulu. Katabah. Katabah ini artinya dia telah menulis. Artinya ya, dia telah menulis. Jadi pada seluruhnya ini, pada contoh-contoh di atas tadi, kataba, fataha, qoro'a, jalasa, syariba, itu artinya dia semua. Dia telah menulis, dia telah membuka, dia telah membaca, dia tidak telah duduk, dia telah minum. Seluruhnya diketahui semua. Siapa pelakunya? Dia. Ya kan? Dia, satu orang laki-laki. Itu pelakunya diketahui. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Ya, dia ini fathah dia. Kataba. Kataba. Lihat harokatnya ya. Kataba. Ini namanya maklum. Kalau harokatnya seperti ini, ya, diketahui dia. Paham? Sekarang majhul. Majhul itu tidak diketahui. Ketika dia dibuat majhul, dia berbentuk menjadi kutiba. Asalnya fathah menjadi dhammah. Asalnya fathah menjadi kasrah. Kutiba artinya ditulis. Ya, telah ditulis. Telahnya harus selalu ada ya. Cuman terkadang kita ucapkan, terkadang ya tidak diucapkan. Tapi terpahami, telah dia. Kutiba ditulis. Ditulis. Ya. Siapa yang menulis? Ya tidak tahu, yang penting sudah ditulis. Ya. Nanti ini ada sangat erat kaitannya. Ya. Jadi tidak diketahui. Tidak diketahui siapa yang menulis, tapi sudah tertulis dia. Sudah ditulis. Artinya dia, kalau ini artinya me. Ini artinya me. Artinya me. Kalau ini ada artinya di. Ya. Artinya di. Fataha. Apa arti fataha tadi? Fataha telah membuka. Nah, sekarang dirubah harokatnya. Ya. Fataha. Fataha dia telah membuka. Kalau futiha, nah caranya huruf pertama jadikan dhammah, yang kedua jadi kasroh. Dibuka artinya. Dibuka. Begitu cara membuatnya ya. Nah, jadi kalau maklum itu diketahui seperti ini bentuknya. Tapi kalau dia majhul, dia dhammah yang pertama, huruf yang kedua kasroh. Jadi kalau mendapatkan bentuknya seperti ini, dia tuh tidak diketahui. Artinya di. Sa'ala. Apa arti sa'ala? Sa'ala bertanya. Bertanya. Dia telah bertanya. Su'ila ditanya. Nah, jadi yang majhul itu di semua artinya. Silakan antum tulis arti-artinya ya. Syariba. Dia telah minum. Nah, syuriba diminum. Diminum. Jadi artinya di. Qoro'a
membaca. Dia telah membaca. Itu kalau kita artikan panjangnya ya. Tapi itu membaca. Quri'ah, dibaca. Jadi ingat terus itu, kalau kita mendapatkan fi'il madhi awalnya dhammah, yang kedua kasrah, maka itu adalah majhul. Tapi kalau kita mendapatkan pertamanya fathah, yang kedua kasrah, itu bukan majhul. Contohnya apa tadi? Sudah kita lewati. Syariba. Itu bukan ya. Syariba. Karena yang pertama bukan dhammah. Jadi huruf yang tengah ini nanti pada fiil, huruf yang tengah ini harokatnya berganti-ganti. Nanti ada yang dhammah, ada yang fathah, ada yang kasroh. Kuncinya pada hafalan. Banyak menghafal pada fiil. Tapi ingat, artinya di itu pertama dhammah, di kedua kasroh. Jadi kalau syariba menjadi syuriba. Diminum. Fahima menjadi fuhima. Apa arti fahima? Faham. Dia telah faham. Kalau fuhima, difahamkan. Lihat ya bahasa Arab ya. Berubah harokatnya, berubah artinya. Jadi hati-hati kalau baca Al-Quran. Panjang, pendek, harokat seperti ini. Salah sedikit, ya, berubah artinya. Fahima, dia telah faham. Fuhima, dipahamkan. Doroba, memukul. Zahaba pergi. Doroba, dia telah memukul. Duriba, dipukul. Qatala, membunuh atau berperang. Kutila, dibunuh. Dibunuh. Nudhira, nadhara, melihat. Nudhira, dilihat. Nasara apa? Menolong. Nusira, ditolong. Kotofa, memetik. Kotofa Muhammadun fawakiha. Muhammad memetik buah-buahan. Kutifa, fawakihu. Kutifa al-fawakihu. Buah-buahan dipetik. Nah, itu. Ghalaqah, menutup. Kalau ghuliqa, ditutup. Nah, begitu fi'il madhi dia. Fi'il madhi ada dua, maklum dan majhul. Kalau maklum diketahui ya, pelakunya itu diketahui. Kalau majhul tidak diketahui. Dari sisi artinya berbeda. Kalau majhul tuh dia. Kalau ini biasa dia. Pelakunya itu diketahui, dia makan, dia minum. Kalau ini dia dipukul. Siapa yang mukul dia? Enggak tahu. Itu ya. Faham ini? Insyaallah. Nanti insyaallah ini pada bab namanya fa'il dan naibul fa'il. Insyaallah kita akan lewati nanti. Fa'il dan naibul fa'il. Ini maklum, itu majhul. Majhul itu cara membuatnya pertama dhammah, yang kedua kasrah. Artinya di. Seperti itu. Sekarang sudah selesai pembahasan itu. Sekarang tasrif fi'il madhi. Ini perubahan fi'il madhi. Jadi fi'il madhi itu dia tuh adalah perbuatan. Dan perbuatan itu yang mengerjakan terkadang orang banyak. Ya kan? Iya. Dan terkadang yang mengerjakan perbuatan itu yang pertama orang banyak yang tidak hadir di depan kita. Yang kedua, yang mengerjakannya orang banyak di depan kita.
Dan terkadang yang mengerjakannya itu kita sendiri. Kita sendiri. Dan terkadang yang mengerjakannya itu ada 2 orang, ada 1 orang. Dan mereka jauh di kita. Terkadang mereka yang mengerjakan itu 2 orang dan 1 orang ada di depan kita. Jadi sekarang ini adalah tasrif fi'il madhi, perubahan pada fi'il madhi. Pakai kata apa dia di situ tadi? Kataba. Kataba. Kataba, itu ya. Katabu. Kataba, katabu. Apa arti huwa? Huma? Mereka 2 orang. Artikan begitu ya. Mereka 2 orang. Mereka 2 orang laki-laki. Hum, mereka banyak. Ya. Berikutnya, hiya, huma, hunna. Apa di situ? Kataba, katabu. Katabat. Katabat, ya. Katabata, katabna. Katabna. Katabat artinya dia 1 orang wanita. Ya, dia kalau huwa dia 1 orang lelaki. Kalau hiya dia 1 orang wanita. Kalau huma itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Tapi kalau perempuan dia katabata. Kalau ini kataba, tidak ada tambahan taknya ya. Kenapa tidak ada tambahan taknya? Karena tak ini adalah tak perempuan asalnya ini. Asalnya katabat dia. Ya. Karena ditambahkan alif untuk perempuan, akhirnya diharokatilah tak supaya kan kalau ada 2 sukun, satunya harus diharokati. Asalnya begini dia. Ya. Kataba, sukun. Ini kan tak yang sukun ini nih. Ya. Tak yang sukun ini ke sini. Nah, ini juga sukun. Bagaimana cara membacanya? Ya. Akhirnya diharokati. Katabata. Nah, begitu dia. Jalan ceritanya seperti itu. Nah, katabata. Katabata humatnya mereka 2 orang perempuan ya. Kayak ini perempuan. Hunna, mereka banyak perempuan telah menulis. Jadi cara menghafalnya kataba, katabu, huwa, huma, hum. Katabat, katabata, katabna, hiya, huma, hunna. Kalau hunna ini sama ini. Mereka banyak perempuan. Mereka banyak perempuan.
Berikutnya. Ya. Anta. Katabta. Tabtuma. Katabtum. Ya, anta. Kamu, satu orang laki-laki telah menulis. Antuma. Katabtuma. Kalian, dua orang laki-laki telah menulis. Antum. Katabtum. Kalian telah menulis. Ini kenapa saya tulis? Supaya untuk memudahkan cara menerjemahkannya ya. Jadi ada domir-domir yang tersembunyi di situ. Hanya sekedar untuk memudahkan saja. Terus. Terus. Anti. Terus. Antuma. Terus. Antunna. Antunna. Jadi ini katabti. Katabti. Katabtuma. Katab tunna. Ya, katab tunna. Berikutnya katabtu. Katabtu ana ya. Katabna. Nahnu. Kami. Seperti itu ya. Anti katabti. Jadi kamu satu orang wanita telah menulis. Antuma, kalian berhadap-hadapan ya. Kalian orang perempuan telah menulis. Antunna, kalian banyak perempuan telah menulis. Katabtu, saya telah menulis. Katabna, kami telah menulis. Nah, ini ini kan isim domir namanya ya. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Saya tulis hanya sekedar untuk memudahkan mengartikannya saja. Pasangannya dia seperti itu, pasangannya. Tinggal nanti kita sesuaikan saja dia masuk di mana ketika di tasrif. Nah, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Nah, ini ana nahnu bisa laki-laki, bisa perempuan. Kemudian ana nahnu ini orang yang berbicara. Berbicara atau bahasa Arabnya mutakallim. Mutakallim, orang yang berbicara itu mutakallim namanya. Itu ana nahnu. Ya, di situ ada dhamir ana nahnu. Orang yang berbicara. Kalau dalam pelajaran kita orang pertama. Orang yang berbicara. Ini namanya mukhatab. Ya. Mukhatab atau orang yang diajak berbicara. Bicara atau orang kedua. Kan begitu istilah-istilahnya ya. Orang pertama yang berbicara. Orang kedua orang yang diajak berbicara. Makanya dia pakai kamu dia. Kamu, kalian. Kamu, kalian.
Paham? Nah, yang ini namanya ghaib. Ya. Orang yang dibicarakan. Orang yang dibicarakan. Maksudnya ini orang pertama, orang kedua itu hanya istilah-istilah saja ya. Kadang yang dibicarakan benda, kadang sesuatu, paham ya? Istilah saja tuh orang itu. Jadi atau hal yang ketiga atau perkara yang ketiga. Intinya seperti itu. Intinya kalau yang berbicara itu namanya mutakallim, orang yang berbicara. Yang kedua, mukhatab, orang yang diajak berbicara. Yang ketiga itu ghaib, yang dibicarakan. Makanya diartikan dengan mereka. Mereka ya, dia makan. Kan begitu kan, dia itu seseorang yang kita bicarakan. Misalnya saya bicara sama antum, dianya siapa? Nah itu dianya. Paham ya? Saya ini mutakallim, antum orang apa? Mukhatab. Kita membicarakan akhir ayat, saya pada orang yang ghaib. Walaupun dia ada, tapi dia itu yang dibicarakan. Tapi itu istilah, ghaib itu istilah ya. Maksudnya tuh orang yang dibicarakan, walaupun dia hadir di situ. Faham ini dari sisi artinya? Kalau paham dari sisi artinya, kita baca dulu. Kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Katabna. Harus pendek ya. Beda itu artinya kalau panjang. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. Nah, jadi kalau antum terjemahnya katabna, itu dia artinya. Ya, kalau katabna, saya sedang membaca. Saya sedang menulis. Kami telah menulis. Kami telah menulis. Kalau katabna, mereka banyak perempuan telah menulis. Kita baca lagi. Kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. Udah ya. Besok insyaallah kita latihan mentasrif fiil-fiil ini. Mentasrif fiil-fiil yang insyaallah akan dibawakan oleh pengarang di buku Al-Muyassar. Jadi tugas di rumah hafalkan ini. Hafalkan kataba, katabu sampai selesai. Dan dihafalkan juga mana-mananya, ya. Sini. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Ini terus terang sangat membantu sekali di dalam membaca kitab. Kalau orang memiliki ilmu shorof yang bagus, dia akan mudah di dalam membaca kitab. Mudah sekali insyaallah. Banyak manfaat ilmu shorof ini. Banyak manfaat. Ini dasar, ini paling dasarnya ini. Jadi ini harus dihafalkan seluruhnya. Nanti mudah kita mengkiaskan. Ya, kita kiaskan dengan yang lainnya. Kita perbandingkan dengan yang lainnya. Kita buat juga. Sama seperti ini modelnya. Seperti itu ya. Insyaallah semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.